semuanya, perkenalkan nama aku Arya Marisa dengan NIM 23044211045. Aku dari kelas BKT2B dan pada video kali ini aku akan membahas buku yang berjudul Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme, Riset dan Kebijakan Beragama di Indonesia. Nah, buku ini diedit oleh Izan Ali Fauzi, Zainal Abidin Bagir, Irsyad Rafsadi, dan banyak orang lainnya. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina pada tahun 2017 dan buku ini memiliki halaman berjumlah 297. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas buku ini. Let's go. Mari kita bahas. Nah, buku ini adalah karya penting yang mengkaji hubungan antara kebebasan beragama, toleransi, dan terorisme dalam konteks Indonesia. Mengingat keberagaman budaya dan agama yang kaya di Indonesia, buku ini menawarkan ketiga isu tersebut dan dampaknya terhadap kebijakan serta dinamika sosial. Buku ini juga menyajikan berbagai studi kasus relevan untuk menggambarkan masalah yang ada. Pembuatan buku ini juga melibatkan para peneliti, pengambil kebijakan, dan pegiat lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang berfokus pada agama dalam makna luas. Nah, ada dua premis utama yang mendorong penerbitan buku ini. Yang pertama, pentingnya kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian yang kokoh, dan kedua, banyaknya kebijakan di Indonesia yang belum berbasis pada pengetahuan yang solid. Nah, studi kasus dalam buku ini menyoroti tentang tantangan yang dihadapi kelompok minoritas dalam menjalankan ibadah. Nah, sebagai contohnya, kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah di berbagai daerah Indonesia. Kelompok ini, meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, kelompok ini sering mengalami diskriminasi dan kekerasan. Buku ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan hukum dan kurangnya penegakan hukum memperburuk situasi itu. Menyoroti kebutuhan revisi undang-undang yang lebih tegas dan jelas serta penegakan hukum yang konsisten. Nah, buku ini juga mengulas konsep toleransi dari sudut pandang historis dan penerapannya di Indonesia. Toleransi tidak hanya dilihat sebagai sikap menerima keberadaan pihak lain, tetapi juga sebagai usaha aktif memahami dan menghargai perbedaan. Pendidikan, dialog antar agama, dan inisiatif komunitas berperan penting dalam membangun budaya toleransi. Nah, sebagai contoh, program pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam kurikulum telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pemahaman terhadap keberagaman. Buku ini juga membahas batasan toleransi dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Nah, bagian tentang terorisme mengulas hubungan antara agama dan kekerasan, mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menangani terorisme. Buku ini memberikan pandangan kritis terhadap strategi kontraterorisme pemerintah, menilai efektivitasnya dan dampaknya terhadap kebebasan sipil. Program deradikalisasi yang bertujuan mengubah pandangan ekstremis melalui pendekatan kemanusiaan menjadi fokus perhatian. Meskipun program ini bertujuan baik, efektivitasnya masih diperdebatkan. Buku ini menggarisbawahi bahwa pentingnya reformasi pendidikan agama untuk mengajarkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi guna mencegah penyebaran ideologi ekstremis. Nah, salah satu kekuatan utama buku ini adalah cakupannya yang luas dan mendalam, memadukan analisis riset dan kebijakan untuk mengidentifikasi masalah dan mengajukan solusinya. Misalnya, untuk kebebasan beragama, buku ini merekomendasikan revisi undang-undang yang lebih tegas dan jelas serta penegakan hukum yang lebih konsisten. Untuk toleransi, buku ini menyarankan program pendidikan yang inklusif dan inisiatif, dialog antar agama yang berkelanjutan. Dalam menghadapi terorisme, buku ini menekankan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada penindakan tetapi juga pencegahan melalui pendidikan dan pemberdayaan komunitas. Namun, selain dari kekuatannya, buku ini tentu memiliki kelemahannya. Nah, kelemahan buku ini adalah penggunaan terminologi akademis yang kompleks sehingga kurang dapat diakses oleh pembaca umum. Selain itu, sebagai kumpulan tulisan dari berbagai penulis, kualitas dan kedalaman analisis
dari setiap bagiannya dapat bervariasi dari satu bab dengan yang bab lainnya. Tapi secara keseluruhan, kebebasan toleransi dan terorisme, riset dan kebijakan agama di Indonesia atau judul buku ini adalah kontribusi penting dalam memahami dinamika keberagaman di Indonesia. Buku ini menawarkan pandangan seimbang tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya menjaga harmoni sosial dan keamanan nasional. Para editor telah menyusun karya yang tidak hanya informatif, tetapi juga merangsang pemikiran, menjadikannya bacaan penting bagi siapa saja yang tertarik pada hubungan antara agama dan kebijakan di Indonesia. Nah, buku ini menyoroti bahwa kebebasan beragama adalah pilar penting dalam menjaga harmoni sosial di Indonesia. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, implementasinya sering menghadapi tantangan kompleks. Buku ini menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah sering menjadi korban diskriminasi dan kekerasan. Meskipun mereka memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah, ketidakjelasan hukum dan kurangnya penegakan hukum memperburuk situasinya, menunjukkan kebutuhan reformasi hukum yang lebih jelas dan implementasi yang konsisten. Baik, itu saja pembahasan buku kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.